Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, hari ini aku bisa share video lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like video ini juga ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nah, di video kali ini aku akan bahas alokasi gaji di bulan Desember ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya untuk video alokasi gaji ini agak telat ya. Harusnya di awal bulan aku share, tapi karena ada sesuatu jadi aku uploadnya telat. Dan untuk video terakhir yang udah aku upload itu tentang evaluasi gaji di bulan sebelumnya, yaitu November. Dan sekarang aku akan alokasi gaji di bulan Desember. Seperti biasa ya teman-teman, untuk alokasi gaji aku itu selalu sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Di sini ada kategori giving, aku selalu ngasih untuk orang tua dan sedekah, dan untuk nominalnya nggak aku sebutkan ya. Dan untuk teman-teman yang tanya kenapa nominalnya nggak dikasih tahu, karena ini termasuk privacy ya teman-teman. Jadi kita saling menghargai aja. Oke, kita lanjut ke kategori saving. Di sini aku ada 3 tabungan prioritas. Yang pertama tabungan rumah, dana darurat, dan dana mudik. Untuk tabungan rumah dan dana darurat aku alokasikan 300.000 dan untuk dana mudik 50.000. Nah, untuk saving atau menabung itu bebas ya teman-teman. Kita jangan lupa untuk nulis targetnya. Contoh seperti aku ini, aku ada target tabungan rumah dan dana mudik. Jadi target kita itu harus spesifik ya teman-teman kalau bisa. Oke, kita lanjut ke kategori kewajiban. Di sini kewajiban aku untuk saat ini ada kontrakan per bulannya 1.600.000, lalu ada uang sampah 25.000 per bulan, dan untuk listriknya 100.000 per bulan. Nah, untuk nominal ini sesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Tentunya setiap kebutuhan rumah tangga orang dan kita itu jelas berbeda. Nah, apalagi kalau sudah punya anak itu jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Dan satu lagi, kalau misalkan kita beda daerah pun juga pasti berbeda untuk harganya. Mulai dari kebutuhan pribadi, kebutuhan pokok, sandang dan pangan dan lain-lain ya, itu pasti berbeda dan jangan disamakan ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut nulis di kategori living. Di sini untuk groceries-nya, untuk belanja bulanan, belanja mingguan dan harian aku jadikan satu ya teman-teman. Aku budgetkan 1.500.000 sama seperti bulan sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Next kita ke foodnya, aku budgetkan 500.000, lalu gas dan galon 100.000, snacksnya 200.000, healthnya 50.000, eating outnya 200.000, lalu unexpected 200.000, dan yang terakhir kuota 200.000 untuk 2 orang ya, ini aku dan suami. Nah, mungkin teman-teman di luar sana ada yang mengira kalau aku itu boros banget ya. Padahal sih kalau menurut aku wajar aja ya. Karena apa? Karena satu, aku tinggal di kota ya, kota besar di Jakarta. Tahu sendiri ya teman-teman, kalau di Jakarta itu serba mahal. Tapi alhamdulillah berkah Allah yang selalu mencukupkan untuk keluarga aku. Amin. Nah, pentingnya rasa bersyukur ya teman-teman. Jadi apapun itu, rezeki, umur, jodoh dan lain-lain itu semua sudah ketetapan dari Allah. Jadi sebisa mungkin kita bagaimana kita harus berusaha, berdoa, ikhtiar, dan tentunya kita selalu minta pertolongan ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Di sini aku udah menyiapkan dompet pintarnya dari dompetpintar.id, dan aku juga menyiapkan uang cashnya. Nah, di dompet pintar ini aku biasanya nyimpen uang yang kategori living ya teman-teman, sama ada uang sampah dan kontrakan juga. Jadi biar lebih teratur aja ya teman-teman, aku masukkan uangnya sesuai dengan pos masing-masing.
Nah, dimulai dari groceries ya teman-teman. Di sini kalau untuk di dompet pintar ini itu ada belanja mingguan 1 sampai dengan 4. Nah, di sini aku hanya dibagi aja ya. 1.500.000 itu dibagi menjadi 4 slot, jadi biar lebih tertata aja. Nah, ini hanya untuk penyimpanan saja ya teman-teman. Nah, untuk saat ini aku masih tinggal berdua ya dengan suami. Tapi kenapa untuk belanja bulanannya nyampe 1.500.000 itu karena kadang itu saudara aku, kakak dan adik ipar aku dan juga mertua aku itu suka main ya. Dan kadang juga bergantian sih, kadang aku yang main ke mereka. Nah, dari situ kan aku pasti harus melebihkan budgetnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget sih teman-teman, aku punya mertua dan ipar yang baik-baik, yang baik banget pokoknya. Dan itu benar-benar seperti kakak adik aku, karena mereka itu sama-sama cewek ya, semuanya itu cewek. Dan bahkan itu kebetulan mereka itu lebih akrab dengan aku dibanding suami aku. Nah, dari hal seperti itu aku itu benar-benar bersyukur ya teman-teman. Jadi untuk nilai bersyukur itu nggak harus dengan uang saja ya, tapi dengan kita punya saudara yang baik, tetangga yang baik, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, itu termasuk rezeki ya teman-teman, dan sangat patut untuk kita syukuri. Oke, aku lanjutin di videonya. Setelah aku udah masukkan uang ke dompet pintar ini, mulai dari grocery sampai dengan unexpected. Karena untuk kuota itu aku biasanya itu by transfer ya. Dan satu lagi untuk uang sampah dan kontrakan juga aku masukkan ke dompet pintar ini. Nah, kebetulan untuk bulan ini aku nggak nge-laundry ya teman-teman, alhamdulillah. Karena untuk bed covernya itu masih wangi, masih bersih, jadi nggak aku laundrykan. Nah, di sini untuk kontrakan aku biasanya by transfer, tapi sekarang udah by cash, jadi aku langsung ngasihkan cash ke ibu kosnya. Jadi aku simpan uangnya di bagian belakang dompet pintar ini aja ya. Selanjutnya tinggal masukkan uang tabungan atau kategori saving. Nah, di sini aku nyimpennya di binder yang sama ya. Jadi di belakangnya itu buat tabungan prioritas. Jadi biar lebih gampang saja. Dan di sini aku targetkan 10 juta ya teman-teman. Dan waktu itu udah pernah aku setorkan 7 juta ke bapak aku. Nah, kebetulan ini juga aku patungan ya. Jadi untuk bangun rumah ini gak cuma uang aku dan suami aku aja, tapi juga uang orang tua aku. Semoga rumahnya cepat jadi ya, amin. Karena bapak aku itu lagi pengen banget punya rumah sendiri di sana dan punya usaha sendiri, karena kan orang tua aku udah jompo ya. Oke, kita lanjut. Aku bakal masukkan dana darurat, nominalnya juga sama 300.000 karena ini juga termasuk tabungan prioritas ya, dan aku selalu sisihkan di setiap bulannya. Untuk teman-teman jangan lupa juga buat sisihkan dana darurat ya, karena ini tuh penting banget ya teman-teman. Aku sering banget membahas ini di story, di reels Instagram dan juga di YouTube, karena memang ya dana darurat ini selain untuk mencegah sesuatu yang tak terduga, ini juga bisa sama aja kayak tabungan ya teman-teman. Dan dana darurat ini juga dipakai ketika kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang tidak terduga ya teman-teman. Kan kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Tapi naudzubillah min dzalik ya, semoga tidak terjadi apa-apa yang negatif di kemudian hari, amin. Tapi apa salahnya kita sedia payung dulu sebelum hujan ya teman-teman. Oke, dilanjut. Aku juga bakal isi dana mudik, dan aku simpannya juga di binder yang mini kayak gini ya teman-teman. Lucu banget bindernya. Nah, untuk teman-teman yang mau samaan bindernya, cek di deskripsi box ya. Aku di situ nulis secara lengkap barang-barang yang udah aku punya, dan alhamdulillah ini membantu banget, dan rating tokonya juga bagus ya teman-teman. Dan ini ada sedikit sisa uang gaji, aku simpan di
pouch bagian sisa gaji ya teman-teman. Ini tuh ada uang tambahan dari suami aku. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi aku simpan di sini aja buat uang jaga-jaga. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal video ya teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman like video ini, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.